Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kami akan membahas pembagian ilmu. Taksimul ilmi. Al-ilmu yang qasimu ila tasawurin wa tasdiqin. Ilmu itu terbagi menjadi dua. Satu, tasawur, dan dua, tasdik. Yang dimaksudkan dengan pembagian ilmu di sini ialah pembagian ilmu yang bersifat baru. Baru pengertiannya adalah sesuatu yang tadinya belum ada, lalu menjadi ada, yaitu ilmunya manusia, bukan ilmu Allah. Ini menurut pandangan pakar mantek. Tasawur adalah bentuk masdar dari kata kerja tasawwara yatasawwaru tasawuran, yang berarti membayangkan atau menggambarkan. Dengan demikian secara bahasa tasawur dapat diartikan sebagai bayangan atau gambaran. Adapun secara istilah, tasawur itu ialah pengetahuan atau gambaran pikiran kita terhadap sesuatu yang tidak disertai penilaian atau penghukuman apapun terhadap sesuatu tersebut, atau tanpa memberi penilaian negatif atau positif, benar atau salah terhadap sesuatu itu. Jadi cuman bayangan saja, bayangan dalam pikiran terhadap sesuatu. Idrakus syai' ma'adamil hukmi. Memahami, mengetahui sesuatu tanpa memberikan penilaian terhadap sesuatu itu, apakah negatif atau positif atau benar atau salah. Ta'rifut tasawur wa idrakul mufrad min ghairi hukmin alaihi binafyin au isbatin. Misaluhu al-wardu al-ma'hadu al-fa'ilu. Tasawur atau gambaran pikiran atas suatu itu takrifnya adalah idrak atau memahami suatu perkataan tanpa menetapkan adanya hukum ke atasnya, baik secara nafi atau isbat. Yang dimaksudkan hukum di sini adalah kalimat tersebut bernilai salah atau benar. Di dalam ta'rif di atas dikatakan idrakul mufrad. Apa maksud daripada mufrad ini? Yastamilul mufrad ala amraini. Satu, ma la nisbata fihi aslan. Dua, ma fihi nisbatun illa annaha ghairu hukmiyah. Perkataan mufrad di sini memuat dua pengertian. Satu, perkataan yang tidak ada hubungan apapun dengan perkataan lain. Jadi maksudnya mufrad itu bukan seperti isim mufrad di ilmu nahwu, tapi maksudnya mufrad di sini adalah tidak ada hubungan apapun dengan kalimat lainnya. Contoh tasawur yang tidak ada hubungan antara satu kata dengan kata lain. Misalnya rumah. Kata-kata rumah begitu aja. Rumah, yait, bagus, hotel, curut, cebong, kampret, kadal, tayamum. Kata-kata ini tanpa menisbatkan satu kata dengan kata lainnya. Tapi kalau kata-kata itu dihubungkan satu sama lain sehingga menjadi susunan kalimat rumah Zaid bagus misalnya, maka itu menjadi tasdik namanya. Nanti setelahnya bahasan tasawur, bab tasawur ini kita akan bahas masalah tasdik. Yang kedua, kata mufrad itu maksudnya adalah rangkaian kata yang ada hubungan dengan perkataan lain, tetapi hubungan itu belum sempurna karena belum menimbulkan hubungan yang dapat menetapkan hukum. Jadi kalau misalnya ada hubungan tapi tidak melahirkan suatu penetapan hukum, tetap disebut tasawur.
Contoh tasawur yang terdiri dari beberapa kata yang ada hubungan tapi tidak sempurna, namun tidak ada penetapan hukumnya. Contoh tasawur yang terdiri dari beberapa kata yang ada hubungan tapi tidak sempurna, namun tidak melahirkan penetapan hukum. Itu contohnya seperti Gunung Uhud, Pantai Mor, kuburan Bergoto. Nah, contoh-contoh ini walaupun ada hubungan antara satu kata dengan lainnya, tetapi tidak melahirkan menetapkan hukum, karena kalimat tersebut tidak bernilai benar atau salah. Nah, tetap disebut tasawur meskipun terdiri dari beberapa kata. Jadi tasawur adalah merupakan hasil tangkapan akal pikiran terhadap sesuatu yang menjadi objek pikiran. Tasawur adalah merupakan hasil tangkapan akal pikiran terhadap sesuatu yang menjadi objek pikiran. Jika kamu melihat sebuah kitab, lalu dalam pikiranmu ada gambaran tentang kitab toktil tanpa ada bayangan bahwa kitab itu adalah kitab mantek atau kitab fikih, meskipun kamu sudah pejamkan matamu, tetap saja kitab itu tergambar dalam pikiranmu. Gambaran yang ada di dalam pikiranmu inilah yang disebut tasawur. Contohnya seperti pengetahuan kita. Nah, pengetahuan kita itu maksudnya bayangan dalam pikiran terhadap buku, pulpen, kertas, kelas, masjid, rumah, hotel, cebong, cindil, curut, kampret, dan sebagainya. Pengetahuan atau gambaran pikiran kita terhadap kata tunggal itu tadi dalam bahasa ilmu mantek disebut tasawur. Singkatnya, tasawur itu ialah pengetahuan sederhana terhadap sesuatu yang ada di dalam benak kita. Ada orang yang mengucapkan kata buku misalnya, kemudian terbayanglah dalam benak Anda gambar buku, seperti yang sering kita lihat, tapi tanpa menyertakan atribut atau memberi keterangan seperti buku itu bagus, buku itu mahal, buku itu buku kedokteran, kitab itu kitab mantek misalnya. Nah, bayangan kita terhadap sesuatu yang tidak disertai penghukuman itu sekali lagi namanya tasawur. Jadi tasawur itu maknanya sama dengan konsep. Konsep adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin conceptus, yang berarti serapan pikiran atau bayangan pikiran. Perlu kita ketahui bahwa contoh-contoh yang berupa kata tunggal tersebut hanya salah satu jenis tasawur, bukan satu-satunya. Dan tidak selamanya tasawur itu dihasilkan melalui lafal-lafal yang berbentuk tunggal. Bisa jadi kalimat itu tersusun atau murakkab, tapi dia masih tergolong tasawur. Nah, di sini maka tasawur itu ada beberapa macam. Tasawur itu ada 5 macam. Satu, tasawur yang terdiri dari kata tunggal seperti amir. Nah, itu. Yang kedua, tasawur yang terdiri dari beberapa kata tetapi tidak ada hubungan antara satu kata dengan kata lainnya, seperti rumah, amir, bagus. Tapi kata-kata ini berdiri sendiri-sendiri loh ya, tanpa ada hubungan satu sama lain. Tapi kalau kata-kata ini dihubungkan menjadi susunan kalimat rumah Muhammad bagus, maka tidak lagi tasawur. Rumah amir bagus, maka tidak lagi tasawur. Yang ketiga, tasawur yang terdiri dari beberapa kata dan ada hubungan antara kata satu dengan lainnya. Hanya saja hubungan kata satu dengan lainnya tidak sempurna. Ada hubungan, tapi hubungan kalimat tersebut tidak sempurna. Seperti hubungan mudhaf dan mudhaf ilaih. Contoh, sayyaratu Salim, mobil Salim, baitu Khalid, rumah Khalid,
qamisu Muhammadin, baju Muhammad. Meskipun kalimat itu terangkai dari dua kata, tapi karena tidak adanya unsur penghukuman yang pasti, maka kalimat itu tetap dinamakan tasawur. Biasanya dalam bahasa Arab kalimat-kalimat seperti di atas disebut dengan istilah murakkab idhofi. Atau bisa jadi kalimatnya tersusun dan disertakan atribut, tetapi karena tidak adanya unsur penghukuman, maka tetap digolongkan ke dalam tasawur. Seperti ustadzun alimun, ustadz yang pandai, masjidun kabirun, masjid yang besar, fatatun karimatun, wanita mulia. Nah, kalimat-kalimat ini sekalipun tersusun, ia tetap dinamakan tasawur, dinamai tasawur karena di sana tidak ada unsur penghukuman. Dalam bahasa Arab biasanya contoh kalimat kedua ini disebut dengan murakkab tausifi. 4 kalimat insya'iyah. Kalimat yang berisikan perintah dan larangan sekalipun tersusun, ia masuk dalam kategori tasawur. Mengapa? Karena di sana tidak ada unsur penghukuman. Misalnya temanmu mengatakan, sungguh jangan tinggalkan aku, atau Umi biarkan aku mensucikan pakaianmu, atau Anda bermunajat, ya ilahi andaikan Indonesia ini menjadi negara berhukum Islam. Kalimat-kalimat ini walaupun sudah tersusun beberapa kalimat dan sudah ada nisbat atau hubungan, akan tetapi kalimat-kalimat ini termasuk kalimat yang tidak mempunyai nilai benar atau bohong. Mengapa? Karena sekali lagi tidak ada unsur penghukuman. Dengan kata lain, kalimat-kalimat tersebut tidak bisa diuji benar atau salahnya. Dalam bahasa Arab, contoh kalimat seperti ini biasanya disebut dengan istilah murakkab insya'iyah. Kelima, pembagian daripada tasawur adalah kalimat berita atau kalam khobar yang diragukan oleh orang yang ragu akan adanya berita yang disampaikan. Meskipun kalimat tersebut sudah sempurna, ada subjek, ada atribut, ada hubungan, tapi kalau kita menyaksikan kebenarannya, maka itu juga tergolong tasawur atau gambaran. Seperti kata-kata binatang berkepala seorang wanita, berbadan kuda, dan dia itu punya sayap, itu ada. Kalimat ini merupakan susunan tasawur bagi orang yang meragukan. Atau kalimat ini, istana negara itu sarangnya jin ifrit. Kira-kira percaya enggak kamu? Kalau kamu masih ragu akan kebenaran pernyataan tersebut, berarti kata-kata itu hanya berupa susunan tasawur. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tasawur itu ialah pengetahuan kita terhadap sesuatu yang hanya sebatas dalam gambaran pikiran. Selanjutnya tasawur itu dibagi menjadi 2. Satu, tasawur doruri atau sering juga disebut tasawur badihi. Tasawur doruri itu adalah tasawur yang tidak memerlukan penalaran, perenungan, pemikiran yang panjang. Contoh tasawur yang pertama, bayangan Anda terhadap ibu Anda yang sudah lama meninggal, ketika Anda terhanyut dalam kerinduan, lalu tiba-tiba ada orang yang menyebut nama ibu Anda, apa perlu Anda mikir berjam-jam untuk membayangkan wajah ibumu? Tentu tidak, bukan? Contoh lain, bayangan Anda terhadap lapar, sholat, zina, puasa, dan sejenisnya. Perlukah Anda repot-repot pergi ke perpustakaan sambil mikir dalam-dalam untuk membayangkan rasa lapar ketika Anda ditimpa lapar?
Membayangkan sholat padahal sudah Anda kerjakan setiap hari, membayangkan puasa padahal setiap tahun dikerjakan, tentu saja tidak. Nah, gambaran kita terhadap sesuatu yang tidak membutuhkan penalaran itu namanya tasawur dzaruri atau tasawur badihi. Yang kedua, tasawur nadzori. Ini tasawur membutuhkan penalaran dan pemikiran panjang. Tasawur jenis kedua ini adalah kebalikan daripada tasawur pertama, yakni tasawur nadzori ini jika yang pertama tidak membutuhkan penalaran, maka yang kedua membutuhkan penalaran dan perenungan. Misalnya seperti gambaran kita tentang listrik, gambaran kita tentang kata-kata mubahalah, munajat, malakut, barzah, dan hal-hal metafisik lainnya. Ketika kita mendengar kata mubahalah atau munajat misalnya, biasanya kita merenungkan apa ya maksudnya. Kita membayangkan apa itu doa, apa itu kutukan, apa itu sumpah, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika ada orang menyebut kata munajat, kita membayangkan munajat itu apa, berdoa di tengah malam, berdoa sambil nangis, mohon ampun atas dosa, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, gambaran kita terhadap sesuatu yang membutuhkan penalaran itu namanya tasawur nadzori. Sedang yang tidak membutuhkan penalaran disebut dengan tasawur dzaruri atau tasawur badihi. Sebagai akhir daripada kajian kita pada kesempatan ini, silahkan kesimpulannya dilihat di bagan Anwaul Ilmil Hadis, macam-macam ilmu hadis. Karena ilmu hadis yang dibahas, maka ikhtirazan an ilmillah, mengecualikan ilmu Allah. Nah, ilmu hadis itu dibagi menjadi dua, tasawur dan tasdik. Kemudian tasawur itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu tasawur dzaruri dan tasawur nadzori. Tasawur dzaruri ma la yahtaju ila ta'ammulin wa fikrin. Tasawur dzaruri adalah kalimat yang tidak membutuhkan perenungan dan pemikiran. Sedangkan tasawur nadzori adalah kalimat yang butuh terhadap perenungan dan pemikiran. Ma yahtaju ila ta'ammulin wa fikrin. Sedangkan ini tasdik, insyaallah setelahnya ini kita akan bahas tasdik. Nah, kemudian lihat lagi di sini, ini saya buatkan bagan yang lain, al ilmu dibagi menjadi dua, tasawur dan tasdik. Tasawur wa idrakul mufrad min ghairi hukmin alaihi binafyin au isbatin. Atau yang lebih ringkas lagi definisinya, idrakus syai' ma'adamil hukmi alaihi. Itu sudah saya terangkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.